Oke, kita tes. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Masih ngantuk. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Terima kasih, luar biasa. Berarti saya tidak ngantuk. Silakan duduk anak sekalian. Ibu bapak sekalian, anak-anak adalah amanah kita bersama. Kalau anak ini adalah amanah kita bersama, saya setiap memberi materi di sekolah, karena saya adalah bagian aktornya program guru penggerak, maka saya Pak Pengawas bikin pantun untuk anak-anak saya. Tidak mengawasi semua. Iya, kalau Pak Korwas dia bahasa Gorontalo Pak, kalau saya lagi belajar. Ini spesial for anak-anak saya. Melaksanakan perintah ibu. Al-Hadis mengatakan surga ada di bawah telapak kaki dan ibu. Mau masuk? Silakan tombol ditekan. Tekan dengan ibu jari. Mana ibu jari nak? Ibu jarinya mana? Oke. Tak boleh diucapkan. Bisa nanti menyedihkan hati ibu kalian. Maknanya apa kan? Satu kali lagi. Makan dengan cara yang baik. Bantulah ibumu seberapa bisa. Jika tak bisa dikatakan dengan baik. Ya. Terakhir, beli baju yang tak beredar digunakan untuk olahraga. Berbaktilah kepada ayah dan bunda, kelak akan mendapat surga. Mau masuk surga? Belum serius. Mau masuk surga? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu bapak sekalian, satu agenda yang jauh sebelumnya kami hasilkan ini setelah kami duduk dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kami setiap agenda di sekolah itu kami masukkan di dalam kegiatan keuangan berdasarkan hasil rembuk dengan penanggung jawab yang ada di sekolah. Ya, sehingga kami melahirkan satu kegiatan ini. Ya, apa kegiatan yang akan kita tarik untuk bisa membawa teman-teman saya guru refresh, membawa anak-anak saya bisa refresh, dan membawa komunitas orang tua bisa refresh. Maka terjadilah kegiatan ini. 2 minggu sebelumnya ini kami sudah informasikan ke Pak Kadis, sehingga Pak Kadis berusaha untuk bisa hadir di tempat ini. Tadi beliau jam 6 ada di SMA 2 Limboto, jam 9 SMA 2 Kota, jam 10 beliau ada di SMA 1 Kota, jam 11 beliau ada di Grand Sumberdia. Saat ini beliau sementara menuju Suwawa, setelah dari Suwawa baru menuju Morotabu. Saya bilang sama Pak Seth, jam berapa sih sampai di Morotabu? Ya, jadi ibu bapak sekalian, sehingga agenda kita memang harus kita putar, harus bergerak cepat. Berarti narasumber dulu, setelah itu nanti pembukaan sekaligus penutupan. Ya, ibu bapak sekalian, kenapa kami harus berpemukan? Ya, agenda ini pernah kami lakukan Pak Wasdin waktu di Makna. Kami kemarin mulai di Makna. Bayarannya mahal ibu bapak, tapi refreshnya itu sungguh bermakna. Ya, bayarannya mahal, 25 juta cash kami harus transfer. Ya, karena teman-teman transfer kemarin tidak takut. Saya sepanjang kegiatan itu bisa saya bertanggung jawabkan, maka saya berani mengambil keputusan. Iya, kenapa harus takut? Ibu semua ya. Yang penting kita polanya adalah kita berbagi. Jadi ibu bapak sekalian,
jauh hari kami sudah melis berapa orang tua yang akan hadir Umi, katanya dengan Umi Hulina. Karena ini ada acara komunitas orang tua bijak. Saya sangat bersyukur bahwa kami punya kelompok orang tua yang menamakan dirinya komunitas orang tua bijak. Ketika ini kami masukkan ke markas, karena kita sistemnya akan, kemudian kami ajukan ke markas provinsi. Apa orang di markas manajemen pos sampaikan? Ibu Maryam, nanti di SMA 2 Limboto kami mendengar kegiatan yang bahasanya seperti ini. Saya sampaikan kepada tim manajemen pos, saya mengambil itu berdasarkan kesepakatan saya dengan penanggung jawab kegiatan, dan kami ambil dari kajian hasil raport pendidikan SMA Negeri 2 Limboto tahun 2021. Ya, jadi Ibu Bapak, ketika kami memikirkan satu nomenklatur anggaran, kami punya kilas sebaliknya apa ketika nanti akan kami bertanggung jawabkan. Maka Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu orang tua yang tergabung di dalam komunitas orang tua bijak di SMA Negeri 2 Limboto, semua kegiatan ini adalah untuk anak-anak kita. Anak-anak kita adalah aset, anak-anak kita adalah amanah. Ya, amanah kita ke depan. Mau jadi apa anak-anak kita ke depan, itu adalah pertanggungjawaban kita bersama. Maka kami di SMA Negeri 2 Limboto mengemas sedemikian rupa, walaupun kadang-kadang kegiatan itu anak-anak saya bilang mereka bosan, jenuh. Ketika kami menurunkan Google Form ke anak-anak tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, apa komentar anak-anak kami? Bermacam-macam komentar anak kami, Bapak. Kami tidak senang, kami tidak suka. Setiap pagi di SMA Negeri 2 Limboto itu ada apel jam 7.15. Itu tuh berkomentar kalian ya? Ya, iya. Tapi mungkin tidak ada di sini yang memberi komentar. Jadi setelah kami kumpul hasil Google Form evaluasi program yang ada di SMA Negeri 2 Limboto, macam-macam. Kami ingin bikin kegiatan tapi anggarannya tidak ada di pos. Itu komentar anak kita. Kami tidak ingin selalu ada apel pagi di sekolah karena panas matahari. Itu komentar anak-anak kita. Padahal Ibu Bapak, ketika teman-teman guru menyampaikan, Ibu kasih seringan saja Bu, 2 kali seminggu. Jangan, mundur 10 langkah kita kalau begitu. Ya, karena kita melaksanakan apel pagi itu dalam rangka bagaimana kami dengan teman-teman guru bisa bersua dengan anak-anak di lapangan. Kami bisa mengetahui ada berapa anak saya yang terlambat, ada berapa anak saya yang ikut kegiatan tuntas ikro, ada berapa anak kami yang ikut kegiatan literasi di hari Rabu, ada berapa anak kami yang bisa ikut kegiatan motombilu lohurondalo setiap hari Kamis, ada berapa anak kami yang setiap hari Jumat tidak mengikuti kegiatan keagamaan, dan ada berapa anak kami yang tidak mengikuti program bersinar di hari Sabtu. Ya, karena bersinar di hari Sabtu itu bervariasi. Bisa ada olahraga di situ, bisa ada kegiatan narkoba di situ, kemudian bisa ada bersih-bersih lingkungan di hari Sabtu. Ada kegiatan pramuka di situ. Jadi kami mengemas sedemikian rupa dalam rangka membentuk anak-anak punya karakter. Tidak lain dan tidak bukan. Ya. Berapa anak SMA Negeri 2 Limboto yang tidak bisa mengaji Ibu Bapak? Ya. Kondisi sekarang anak-anak kami yang ada 340 lebih, kelas 10 itu masih ada 155 yang masih di Ikro. Ini sih Bapak. 155. Alhamdulillah posisi sudah ada di Ikro 3. Tetapi ketika saya cek di hari Selasa, saya kalau untuk kegiatan Ikro saya harus turun. Ya. Saya harus turun. Ngecek benar. Ayo nak, mana yang di Ikro 1? Saya mengambil jadwal kalian untuk breakfast. Di SMA Negeri 2 Limboto Ibu Bapak, kegiatan anak-anak itu sampai jam 7.45. Tapi kalau mereka terlambat memulai, maka waktu sarapan pagi mereka itu kami ambil.
Kan sarapan pagi itu wajib ya, bukan apa ya, karena memang anak dia sarapan pagi itu tidak bisa digantikan oleh 10 piring makan siang, supaya nanti anak-anak tidak lapar di kelas. Jadi ada jadwal mereka 15 menit atau 10 menit sebelum mereka masuk kelas. Maka ibu bapak sekalian, tuntas Iqra ini saya membadani benar 251 kemarin -2 anak-anak kelas 12. Terakhir itu saya bilang dengan guru-guru mapel PAI, sudah Upi mengajar PAI di kelas Upi, boleh yang 3 jam itu isi dengan tuntas Iqra. Saya punya utang ke orang tua dan itu harus saya bayar. Ketika saya menyampaikan kepada bapak ibu orang tua kelas 12, insya Allah anak ibu bapak lulus 249 ini tahu mengaji semua. Ibu bapak, saya sambil mendatangkan narasumbernya, kita bayar full ya, 1 minggu 5 hari melatih anak-anak untuk bisa yang turun ke anak-anak itu sudah ada POP-nya. Saya kerjasama dengan yayasan khusus ya. Ibu bapak, saya pernah di SMA 1 di bawah, karena ini saya masukkan di dalam dokumen 1. Anak-anak yang tidak bisa mengaji, mohon maaf, tidak bisa naik kelas. Saya dituntut oleh guru. Yang menuntut bukan orang luar, guru saya. Ibu Ket, orang ke sekolah bukan madrasah aliyah Ibu Ket. Kenapa Ibu Ket? Saya bilang kalau balik nanti penentuan kenaikan kelas, kalau ada guru yang menuntut. Saya bilang kalau begitu kita kilas balik lagi ke pembuatan dokumen 1. Di dokumen 1 kan kalian setuju bahwa poin yang terakhir adalah anak-anak syarat naik kelas yang terakhir adalah bisa mengaji. Ini penentuan kenaikan kelas Ibu Bapak, berarti kita harus mundur lagi ke tahun yang lalu. Ini kan kita sepakati bersama. Maka Ibu Bapak, ketua komite datang ke ruangan saya. Ibu Gesek, boleh mau kasih naik ibu anak dari Reksa. Orang tuanya langsung ketemu, termasuk di Abang Manaf, Sestima. Abang Manaf, Sestima punya suami itu narasumber kami dengan OSIS waktu itu. Iya, Abang Manaf. Abang Manaf bilang, tapi saya tidak boleh ke sana, tidak boleh apa? Ada dokumen 1 itu. Ada mungkin konstituennya, ya, iya. Jadi Ibu Bapak, orang tua itu langsung menghadap saya. Ibu tidak bisa, ibu kasih datang kamar saya ke ruangan di ibu anak. Saya bilang dengan itu anak, nak, susah kau belajar mengaji, tidak ada kesempatan kau belajar mengaji, nak. Nak, mengaji itu bukan untuk kita pihak sekolah. Dan itu sudah tertulis. Ada teman-teman kau 2 minggu yang lalu ke ruangan guru karena tidak tahu mengaji, maka setelah dia ulangan dia ikut belajar mengaji khusus 2 minggu di ruangan guru. Ketika 2 minggu dia bisa menangis itu anak. Teman kau bisa nggak? Kau tidak bisa. Bisa mau diterima tidak naik kelas. Itu anak bilang begini ke saya, Ibu, tapi saya mau itu tidak naik kelas Ibu. Tapi kau masih mau belajar? Masih Ibu. Saya bilang dengan mamanya, Bu, tidak usah kasih pindah ini anak. Biarlah dia tetap di SMA sudah dari 1 di bawah. Kami akan genjot dia untuk bisa mengaji. Ibu Bapak tidak naik kelas, dia ke kelas 11. Tapi begitu dia kelas 11, dia bersedia untuk jadi ketua kelas di kelas itu. Padahal saya tidak naik. Tidak naik Ibu Bapak. Dia bersedia jadi ketua kelas. Semester selanjutnya dia juara 1 di kelas itu. Karena kan dia sudah belajar akan. Dan alhamdulillah di kelas 11 dia bisa mengaji. Berat memang. Memang kita harus memotivasi bersama-sama. Ibu Bapak, anak-anak kami yang 249 kemarin sudah berupaya semaksimal mungkin. Saya tidak mau serius, apa yang tidak lulus tuh. Ya, kami titip dengan anak-anak yang tidak bisa mengaji. Nah, kalian 34 itu masih belum bisa mengaji. Maka belajarlah. Ya, ilmunya ya, bukan untuk pihak sekolah. Jadi masih ada 34. Saat ini di kelas 10 masih ada 155, tapi sudah mulai naik ke Iqra 3, 4, 5. Jadi Pak Wasdi masih kami genjot terus.
Kenapa SMA 2 Limboto Ibu Kirsek jadi sekolah penggerak? Karena tuntas IPRO-nya, programnya itu yang kami unggulkan. Makanya SMA Negeri 2 Limboto jadi sekolah penggerak. Maka ini harus kita badani bersama-sama. Ibu bapak sekalian, ketika di SMA Negeri 2 Limboto, waktu sholat misalnya harus bersedia. Saya bilang mau di pelan-pelan tapi bertahap. Ya, maka ibu bapak sekalian, tanggung jawab kami di SMA Negeri 2 Limboto adalah ketika jam 7.15 sampai dengan pukul 15. Sholat zuhur anak-anak adalah tanggung jawab kami di sekolah. Maka sholat yang lainnya adalah tanggung jawab ibu bapak yang ada di rumah. Ya, pelan-pelan pasti bisa. Pasti anak-anak kita mau ibu bapak. Ya, saya kalau lewat di depan kelas mau ke musala, yang saya tanya sama laki-laki, ada halangan? Saya tidak bilang, ya soalnya di kosan tidak ada halangan. Tidak hidup ini, masa kamu salah kamu sholat. Jadi ibu bapak sekalian, kita adalah pilarnya pendidikan. Pemerintah, satuan pendidikan, kemudian bapak ibu orang tua. Ya, ketika Umi Mak bilang ini barang harus kita edukasi, ya harus kita edukasi harus. Ya, anak itu adalah amanah. Tetapi ketika kita ada MOU bersama mereka, maka itu bisa kita kondisikan. Ya, Bu Bapak, anak saya waktu SMA jam 10 ketika mau tidur, saya pastikan benar handphonenya ada di kamar saya. Karena ada MOU. Kata mau di kamar Uti, jam 10 ada di kamar itu HP ya. Supaya saya yakin anak saya sudah tidur, tidak main lagi ini barang. Ya, jadi ibu bapak sekalian, sesungguhnya selalu orang tua memikirkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Itu pasti. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu menjadi kurang baik. Ya, selalu mengedepankan bahwa sungguh satu kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, jadi ibu bapak sekalian, selalu kita memahami ini. Apalagi anak-anak kita, tanggal 5 Juni itu adalah pelaksanaan penilaian akhir tahun PAT. Tanggal 5 Juni. Tanggal 5 apa? Kalau tidak salah. Tanggal 6 ya? Tanggal 5 Juni. Ya, maka seluruh memang agenda kami di sekolah untuk penyusunan soal itu kami batasnya sampai dengan tanggal 27. Ya, maka seluruh yang berhubungan dengan tugas-tugas harus memang anak selesaikan sebelum nanti mereka ikut PAT. Ibu bapak orang tua, anak-anak